baru sampai dari Banda Aceh. Oh, karena apa? Karena tsunami dulu. Ingat gak tsunami Oh, iya, Aceh? iya. Tenggelam sampai 25 meter, tiba-tiba naik ke atas, tenggelam lagi 25 meter. Waduh, ini nggak salah nih masuk ke jalan-jalan kecil begini nih. Moga aja ini beneran ya, nggak aneh-aneh nih. Jalannya agak kecil soalnya guys. Wah, ini apaan begini, satu jalur doang, gimana lewatnya cuy? Waduh. Atas nama Sylvia? Ya. Oh iya. Tadi saya pikir di gang satu lagi. Banyak orang yang salah kan. Tapi kalau masuk sini lu bakal kesulitan keluar. Itu Makanya dia. kami keluar. Beruntung sih ketemu customer yang lebih apa ya? Memang banyak customer sih. Banyak om, banyak banget. Ini si om masih mau jalan om, ada yang benar-benar harus depan rumah dia persis. Ah goblok. Kebayang saya harus naik mobil ini, Iya, terus besar mundur lagi, itu mundurnya susah tadi tuh kalau harus mundur. Oh, yang sampai harus di depan rumah. Banyak om, benar-benar itu saya letter T gitu om, belokannya harus saya maju mundur. Waduh, Terus keluar sama mati lagi. wah mau nggak mau keluar gitu kan, lewatin lagi. Ya. Kesini itu patah juga, ada tiang listrik lagi, jadi keluar masuk. Waduh, kata saya, aduh, mana udah nyampe situ mau saya cancel ya kan, udah rugi banget. Ya. Udah deh, terima aja dah. Toh udah nyampe juga kan. Alasannya, aduh kakiku sakit, padahal masih muda. Hah? Iya, orang jalannya pas dia turun jalan cukup biasa aja. Kan kita bisa bedain ya orang yang kakinya sakit beneran atau enggak. Ya. At least juga sesakit-sakitnya. Itu loh berapa rumah, ya ampun, 4 rumah doang om. Kayak dari sini ke mobil. Biasa orang-orang begitu mental miskin kan. Ya, Pengen diservis. memang itu hak dia sih. Tapi maksudnya ya, wong sadar diri lah dikit. Bukan sih, gimana ya? Toleransinya udah kurang. Yes, itu juga. Tapi at least ada lah toleransinya, seenggaknya dia bisa lebih mudah untuk keluar masuk lah. Ya. Itu udah membantu driver banget sih. Ya. Parah, itu satu-satunya customer saya yang dapat bener-bener apes banget. Sampai diketawain teman, lu hoki banget, lu dapat penumpang hoki pala lu, gue bilang. Lalu hoki. Mana argonya cuman 19.000 om. Aduh goblok gitu mah. Kalau misalnya harga 150.000 masih Nah, mending kalau lagi. 150 udah deh. Ini 19.000 sekali lecet aja tuh nggak nutup sama sekali. Nggak nutup sama sekali loh malah. Satu titik itu kalau nggak pakai asuransi repaint itu 900 om. 19.000. 150.000 aja nggak nutup. Nah, nutup apalagi 19, dan harus sebegitunya, makanya kadang saya pengen saya ocehin aja sekalian nih orang. Pikir mobilnya kecil. Kan ada om di pas begitu terima ada kelihatan apa? Nggak lihat kadang kan. Oh, nggak merhatiin istri yang ya? lihat. Nah, aku pikir mobilnya kecil. Yang kecil aja kok kasihan, apalagi segede bagong begini. Nah, ada juga customer yang baik hati, dia langsung bilang, "Oh Pak, mobilnya Innova ya, saya cancel aja soalnya gang rumah saya kecil." Oh ya udah, cancel aja nggak apa-apa. Saya thank you banget, justru dikasih tahu gitu kan. Kadang-kadang hidup ini juga kita mikir orang lain. Iya, jangan atas. Suatu saat orang lain juga mikir diri kita tanpa kita sengaja. Karena itu timbal balik sih jatuhnya. Ada gaungnya itu akan kembali ke kita. Lu gak bikin konten? Ada nih om. Justru aku ikut ini buat bikin YouTube om. Aku udah nebak deh Hah? konten. Ntar aku masukin ya om ya. Nggak masalah. Oke, thank you. Customer yang masuk itu aku selalu dapat yang kalau pembahasannya menarik baru saya masukin. Kalau sekedar doang, enggak lah, buat apa. Ada juga yang pembahasannya terlalu berat sampai mengkritisi pemerintahan, nggak berani saya masukin. Oh jangan. Saya yang kenal. Ada yang kritik orang lain karena itu ruang kita. Iya. Dia sampai bilang, kamu bikin konten mau masukin aja, saya udah siap nih, saya badanin. Om suruh masukin, saya nggak berani om. Udah kenapa-napa saya dicari om, saya yang pusing. Mana saya Cina Toto lagi nih.
bisa hilang. Oke lah, kita di atas surat menang, tapi andai kalau lawan Ada kita hukum yang tidak bisa nah itu dong. ya hukum lawan kita mungkin sosial. benar, powernya kuat, didatangin ke depan rumah mabok-mabokan, apa nggak sakit kepala. Nah itu yang kita nggak mau. Kita mau cari hidup kan biar tenang om. Nih jalan-jalan nih sama keluarga. Ya baru sampai dari Banda Aceh. Oh, wah. Aku orang Banda Aceh. Oh, di sini liburan doang. Nah, kebetulan aku mau operasi Operasi apa om? operasi telinga. Oke. Telinga aku kan dua-dua hancur nih sebenarnya, tapi sebelah sini bisa dengar, sebelah sini nggak bisa dengar. Karena apa om? Karena tsunami dulu, ingat nggak tsunami Oh, Aceh? iya, yang itu parah banget sih. 2004 Parah sih itu, Nah. tuh hampir bingung. dia tenggelam sampai 25 meter, tiba-tiba Wah. naik ke atas, tenggelam lagi 25 meter, naik lagi ke atas. Gila, tapi beruntung sih. Ya. Bisa bisa masih ada itu. Beruntung sih, 25 meter itu nggak dangkal loh. Untuk penyelam profesional 5 meter itu harus naiknya berputar-putar kan? Yes. Ini apalagi ini kan tiba-tiba naik ke atas 5. Ini istri juga. Anakku belum lahir, anakku lahir setelah tsunami. Merinding om tuh. Kakaknya yang hilang satu, umur 1 tahun 1 bulan. Jujur sampai sekarang aku tetap Ada kekhawatiran. khawatiran dia, karena mayat juga nggak ketemu, kuburnya juga kita nggak tahu. Iya benar. Sampai sekarang kalau ngelihat misalnya di rumah yatim atau di mana-mana, tanya, kamu dari mana? Atau nanya sama Oh, masih suka kebayang lah ya Uh-uh. pikiran. Mana tahu. dia mirip atau enggak gitu. Yes, Seolah-olah ya namanya manusia apa kita Berharap kan, om. Berharap itu perlu sih om. sampai sekarang ini nyari. Pastilah om, darah daging sendiri gimana sih merelakan tuh, mau bilang orang darah Iya. lain aja pun susah, pasti berat lah. Ya. Jadi banyak peristiwa-peristiwa yang menyedihkan di kita. Artinya gini, di koran tuh kelihatan, Mhm. bahkan di sosial media juga kelihatan. Wah, udah 10 tahun hilang dia kembali. Oh iya itu. Kadang-kadang kita kenapa itu nggak anak kita betul gitu. betul, malah makin bikin apa ya, kepikiran banget itu. Iya, sampai Pasti berharap banget anda itu punya kita gitu. Yuh, betapa Iya. senangnya itu kan. Bisa kumpul lagi. Wah. Semoga deh om. nggak bisa. Tapi dulu pernah kita nggak berani bercerita tentang begini. Dulu waktu baru-baru tsunami itu nggak berani Oke. cerita. Jadi kita kan kerja di Palang Merah, Yes. iya versi dulu. Nah, betul ada satu peristiwa yang membuat mereka mendatangkan psikolog. Jadi Oh, iya oke. versi itu mendatangkan psikolog khusus untuk kami berdua. Dia bilang di situ, setiap masalah ada baiknya kamu cerita. Pertama memang nangis, Benar sih. sedih sejujurnya, tapi cerita saja. Nanti makin kedua dia makin berkurang. Karena apa? Dia bilang bahwa sebelumnya saya tahu, tapi saya nggak tahu caranya gimana. Kita harus membuat jarak Ya. antara luka kita yang kita Ada. setiap hidup kan pasti punya luka sebesar Betul. apapun itu. Kita nggak bisa melupakan masa lalu kita. Betul. Yang bisa kita buat itu adalah jarak. Betul. Dan menerima sih. Iya, membuat distance antara mereka semua, dari jarak dengan diri kita sendiri yang saat ini. Nah, waktu saat itu kita nggak tahu caranya gimana. Yang satu-satunya cara yang kita lakukan adalah melupakan, kemudian kita bekerja, Menyibukkan diri lah. menyibukkan diri saat itu. Memang lupa. Dari jam 9 pagi sampai jam 3 pagi kita tidur gitu. Tidur kita juga di emperan dulu saat itu. Nggak mau kita tidur di era orang-orang tsunami karena ceritanya itu dan itu terus yang membuat kita teringat ke belakang. Pasti malah makin sakit. Nah, akhirnya kita menjauh dari peristiwa itu. Kita terus bekerja di Palang Merah Dunia saat itu. Pokoknya bekerja sampai kita melupakan itu. Dan menurut kami berhasil. Ternyata enggak, itu memendam diri. Bom waktu ya jadi. Nah, akhirnya suster psikolog itu bilang, psikolognya dari mana Pio? Swiss. Dari Swiss, Oh. psikolognya. Dia Wah. bilang bahwa kamu silakan cerita, kamu buat jarak, tapi kamu, dibilang caranya gimana? Ya kamu bercerita. Akhirnya pertama ceritanya membuat dia nangis segala macam, tapi lama-lama kan ya sudah jadi memori yang ketika kita sedih tetap ada, tapi tidak sesedih dulu gitu loh. Ya. Karena cerita itu Lebih nggak mudah, akan pernah bisa hilang. apa ya, membuat diri kita lebih terbiasa nggak sih? Bener. Akhirnya ya orang juga kadang-kadang ya SMA loh. Orang juga kadang sungkan untuk bertanya tentang tsunami. Oh pasti. Tapi bagi saya Sudah. begitu bercerita tentang tsunami, of course sedih ada,
tapi tidak sesedih dulu gitu. Iya, iya. Karena itu tetap menjadi memori bagi kita. Gak bakal bisa dilupain lagi mana Memang sih? betul, karena Gak itu kan bakal, histori. nah. Nggak mungkin kita hapus histori kayak kita. Yes. Anak-anak ini juga kita kasih tahu, kamu punya kakak, namanya Siti Anya Lakusa, kakak itu kan. Kita kasih tahu bagaimana dia hilang segala macam, biar mereka mengerti juga. Minimal mereka walaupun tidak jumpa, tapi minimal mereka punya Ada gambaran lah. ada gambaran bahwa dia punya juga kakak dulu. Minimal mereka juga bisa mengirim doa untuk kakaknya gitu. Banyak teman-teman di sini ketika tahu kita dari Aceh, mereka teringat peristiwa besar dulu. Dia bilang, oh saya juga bantu segala macam. Awalnya saya pikir, oh ini dia mau tahu bagaimana sih histori sebenarnya. Saya diam aja dulu. Cuma kayak nanya tuh. Begitu dia tanya, dia bilang maaf ya untuk nggak apa-apa, it's okay. Ya, itu dia. Pasti ada orang pasti nggak enak lah om. Wajar. Walaupun si om maaf nih ya, Iya, benar-benar. sebagai korban. Dan lagi, bener. Iya kan? Iya, kita bener. mau nanya juga sungkan Iya. om. Takutnya menyinggung perasaan yang tidak kita tahu. Iya benar. Bagi saya wajar, tapi bagi orang lain belum tentu. Oh ini wajar nggak ya? Gitu. betul. Nah ini yang emang agak sulit. Tapi bagusnya orang Indonesia lebih apa ya, punya simpati yang luar biasa sih. Iya. Ketimbang orang luar kayak lebih, ya kamu udah harus biasain kayak gitu-gitu, kamu straight banget. Tapi aku entah kenapa kalau istri itu lebih kuat. Nggak ngerti kalau menurut manusia itu lebih kuat. Apakah di dalamnya bekerjamu juga terkait dengan tsunami? Kita nggak tahu sih itu. Nggak tahu. Tapi aku lihat dia lebih kuat. Aku sampai kamu deket pantai loh. Oh. Jadi waktu di Jerman Red Cross itu ada setiap sebulan sekali kita namanya apa ya? Memorable. Ya semacam outing gitulah. Yes. Setiap hari Sabtu, hari Minggu. Kalau nggak Sabtu kan Minggu. Rata-rata Sabtu kadang Minggu mereka ada aktivitas lain, mungkin gereja atau apa. Kalau dia undangannya ke pantai, aku pura-pura lupa. Ya wajar sih sebegitunya, emang dalam itu om. Sebelum kita ketemu si psikolog itu. Yes. Ketika setelah ketemu si psikolog dari Swiss itu, iya juga ya. Ya udah, ke pantai. Memang pertamanya susah. Ngeri lah, iyalah pastilah. Karena bunyi air pantai itu sama yang saya dengar waktu kejadian tsunami langsung itu. deh tuh, wah flashback. Iya, jadi flashback. Awalnya susah, tapi harus dilawan. Betul. Cerita artinya gitu. Kita bercerita pada diri sendiri. Tentang mulai sekarang sudah biasa. Ya, Apalagi pun di sana kita ya. cuma satu baju sama celana, mungkin sama kolar lah di badan doang. Aku sama istri itu bisa. Jadi aku sebelah sini, dia sebelah sana, dan kita nggak tahu bahwa kita keduanya selamat. Oke. Nah kita ketemunya dari Banda Aceh, ketemunya di Medan. Waduh. Dan itu pun karena dia dapat tiket gratis dari Lion Air ya, Biang. Gila merinding aku denger tuh. Garuda. Bisa sampai sebegitu. Dari dan Lion ketemu Air. lagi tuh, wow. Tiket Garuda gratis ke Medan. Dia tahu bahwa dia udah di Medan. Dia lihat daftar rumah sakit kan, ada namaku, dia ke situ. Baru ketemu. Aku juga kaget. Di sini rupanya dia. Tuh pecah itu pasti om. Pecah, boy. Pecah, Om. Nangis lagi. Mau merinding tuh dengernya tuh. Itu pasti pecah om, nggak mungkin enggak. Berarti operasi apa tuh? Gendang telinga aja. Jadi efeknya kemana-mana. Yang ini udah pernah dioperasi tahun 2007 dulu, beres. Yang sebelah kanan sekarang jadi kolesteroma jadinya. Oh, itu apa sih aku nggak ngerti dah. Kata dokter sih Tidak aku juga seimbang nggak ngerti. atau apa? Itu semacam kista apa? Semacam kista atau tumor yang menggerogoti jaringan lunak di dalam telinga. Awalnya gendang pecah, kita pilek terus segala macam, lahir. Oh yang lain-lain jadinya. Udah nggak apa-apa di sini aja. Terus Jangan kemana? muter ini. Oh, mau balik. Apa-apa ya, saya muter balik aja. Gampang banget. Kalau jalur masih besar mah gas. Enaknya ke Bogor jadi bisa bercerita terus panjangnya. Wah Di sini itu. dong. Aku lebih suka sebenarnya ketemu penumpang yang mau membuka suara sih. Saya pernah ketemu waktu itu ke Cijantung. 1 jam om macet, 1 jam setengah. Diem doang om, dia denger lagu atau apa pakai headset. Saya dalam hati, ini kapan nyampenya ini? Karena saya kayak mati kutu juga kan. Dan Iya, nyetir tuh bosen om. Iya. Macet lagi. Waduh kataku.
Pusing juga ya ketemu customer kalau begini. Oke, siap, sampai. Kasih ya. Yuk. Ini pakai Yuk, bayar. Oh, ada. Oh ya, ada kembalian 60. Benar. Ada. itu dibuang atau enggak? Apanya, Om? Oh, enggak usah, Om. Enggak apa-apa. Thank you. Santai. Cepat sembuh ya, Om ya. Ya. Yuk. Kasih ya. Iya, siap, Om. Sehat selalu deh. Insyaallah. Ya, mari. Jadi guys, sudah gua anterin bolak keempat gua ke Ayaka Suite di Karet ya. Tuh cepet banget selesainya. Dan ternyata si beliau ini punya cerita yang cukup dalam. Karena beliau dari Banda Aceh. Dia salah satu korban yang selamat beserta istrinya dari tsunami. Luar biasa guys. Itu pas dia cerita aja gue merinding. Nah, beliau kehilangan anak pertama dia, terus sampai sekarang masih berharap ketemu. Itu bener-bener gue nggak bisa berkata apa-apa sih. Terus gue udah izin juga sama beliau bahwa kalau boleh ceritanya mau gue masukin, dan beliau mau. Nah, jadi kurang lebih ceritanya begitu ya guys ya. Kita ambil positifnya aja, kita ambil ceritanya aja dari korban yang sudah merasakan. Semoga anaknya bisa berjumpa, kalaupun tidak bisa lagi ya semoga keluarganya diberikan ketabahan yang luar biasa sih guys ya. Karena itu suatu kehilangan yang cukup besar sih menurut gue pribadi ya.